pemirsa semuanya, kembali lagi di Rumah La Liga, masih bersama dengan saya Enji Ang yang tentunya tidak sendiri, sudah ditemani dengan Bung Putra, yang tentunya di sini semangat-semangat dong Bung, Iyalah, gimana tiap sih? hari harus semangat. Iya dong, apalagi yang nonton pastinya masih semangat juga di sini untuk menikmati pembahasan kita mengenai pertandingan dari El Clasico yang tentunya sangat menarik. Nah, kali ini Bung Putra nanti akan ngobrol-ngobrol sama Enji tentang pertandingan di pekan ke-9 Yap, berarti ya Bung ya. Nah, sekarang ini kita akan membahas sedikit dulu mengenai penghargaan Ballon d'Or yang terdapat 4 pemain La Liga yang ada di sana. Dan uniknya lagi Barcelona dan Real Madrid sama-sama diwakili oleh 2 pemain. Penjaga gawang Real Madrid, Thibaut Courtois, didaulat sebagai Yasin Trophy atau kiper terbaik. Sementara striker Barcelona, Robert Lewandowski, dianugerahi sebagai Gerd Müller Award atau penyerang terbaik. Kalau gelandang Barcelona, Gavi mendapatkan Copa Trophy atau pemain muda terbaik. Sedangkan pemain terbaik dunia tahun ini dipersembahkan untuk Karim Benzema. Nah, penghargaan Ballon d'Or tahun ini apakah sudah terprediksi oleh Bung Putra? ya jelas kalau kita ngelihat, siapa saja pemenangnya memang itu sudah sesuai ya, Hmm. sesuai juga dengan prestasi yang dicapai oleh 4 pemain ini seperti Benzema. Benzema juga akhirnya, mendapatkan, trofi personal yang memang dia idam-idamkan Hmm. dari sejak lama dan akhirnya di musim 2022 ini Benzema bisa mendapatkan Ballon d'Or dan ini juga, tentunya akibat dari Benzema juara La Liga, kemudian Liga Champions, menjadi top skor di Liga Champions, menjadi top skor juga di La Liga. Mhm. Jadi, perolehan-perolehan, pribadi yang didapatkan oleh Benzema akhirnya juga bisa mengakumulasi yang akhirnya bisa mendapatkan Ballon d'Or ini. Tapi juga kalau kita Oke. lihat dari 4 nama tadi yang memenangkan, di ajang ini, jelas di situ ada dominasi dari La Liga, di mana ada 4 pemenang ya, dan sebenarnya dari 10 pemain teratas yang dinominasi untuk mendapatkan Ballon d'Or sebenarnya ada 5 nama dari La Liga juga. Jadi selain ada Setengah ya? Benzema betul, karena di situ juga selain Benzema ada juga Luka Modric, kemudian juga ada Vinicius. Jadi ada pemain-pemain lain yang juga, masuk di dalam 10 besar dan akhirnya dipilihlah Benzema sebagai, pemenangnya. Dan selain itu juga di situ kan juga ada Gavi yang mendapatkan pemain muda terbaik, terus Mhm. ada, di situ juga ada Lewandowski yang mendapatkan ini ya, Gerd Muller. Jadi Mhm. memang Gerd Muller ini mungkin ada beberapa orang yang bingung untuk membedakan apakah Gerd Muller Award ini dengan, Ballon d'Or. Karena kan kalau kita lihat Ballon d'Or itu kan juga pemain bola emas ya Mhm. yang, menciptakan gol terbanyak, kemudian juga pemain terbaik gitu. Sedangkan kalau Gerd Muller ini memang adalah nominasi yang diberikan kepada pemain yang menciptakan gol terbanyak di klubnya, Di di liganya, klubnya, dan juga gol terbanyak di tim nasionalnya, jadi ada di 2? periode tersebut. Betul, jadi Oh. nominasi Gerd Muller ini diberikan kepada Lewandowski karena Lewandowski sebelum pindah ke Barcelona main di Munchen, dia menciptakan, kalau tidak salah catatan saya 50 gol untuk Mhm. Bayern sepanjang musim, kemudian di Polandia mencatatkan 10 gol selama 11 gol selama Ya. bermain dengan Polandia. Untuk itu akhirnya, Lewandowski dinobatkan sebagai, Gerd Muller untuk mendapatkan trofi itu. Nah, tapi di sini juga yang menarik adalah ada satu nama yaitu, pemain dari La Liga Femenino ataupun Mhm. juga Liga F, pemain asal Barcelona yaitu Alexia Putellas yang mendapatkan Ballon d'Or tapi untuk cewek. Mhm. Jadi memang di sini ya dominasi La Liga masih sangat kuat untuk, apa namanya, untuk nominasi-nominasi di dunia seperti ini gitu. Jadi Mhm. memang ya nggak heran lah apalagi juga Thibaut Courtois penampilannya juga sepanjang musim kemarin di musim 2021, 2022 juga sangat, krusial bagi Real Madrid plus juga Gavi yang memang sejak umur 17 tahun sudah menjadi pemain inti di Barcelona dan juga pemain penting di timnas Spanyol. Jadi ya memang ini semuanya sudah sesuai lah, sudah. Nah, Bung Putra, kenapa La Liga itu bisa mendominasi sampai separuhnya gini ya? Kira-kira poin-poin apa yang dimiliki dari La Liga para pemainnya sendiri dibandingkan dengan klub lain atau di luar lain, di Mungkin luar kalau Spanyol? kita lihat tentu dengan catatan prestasi setiap klub di ajang masing-masing ya, Mhm. terutama juga di Champions League karena Real Madrid yang juara di situ. Real Madrid menjadi juara ketika mengalahkan Liverpool di final. Kemudian juga pemain-pemainnya yang terpilih di, UEFA Champions League Team of the Season juga otomatis tentunya akan memberikan andil untuk, sebagai pemilihan di pemain siapa yang pantas Mhm. untuk mendapatkan Ballon Mhm. d'Or, ditambah juga, catatan-catatan personal ya dari masing-masing pemain yang tentunya juga bisa menjadikan nilai Mhm. tersendiri untuk akhirnya ya seperti tadi, seperti Gavi sepanjang musim dia bermain, hampir 65 pertandingan lebih bersama Oke. Barcelona dan juga timnas Spanyol, paling mencolok di antara pemain-pemain muda lain karena saingan Gavi sebenarnya ada dari Borussia Dortmund yaitu Jude Bellingham. Jude Bellingham juga masuk dalam nominasi apa namanya, Copa tersebut, cuman ternyata yang dipilih Gavi memang ya ini, juga balik lagi juga penampilan Gavi begitu luar biasa, ditambah juga Barcelona waktu itu juga, juara Copa del Rey sorry, Piala Piala Spanyol kalau Mhm. tidak salah, sehingga dari situlah akhirnya juga nama Gavi pun mencuat, kemudian Digaungkan juga ya. Mhm. Benzema dari La Mhm. Liga, Lewandowski yang pindah ke Barcelona dari La Liga juga, terus ada Alexia Putellas yang bermain untuk,
Barcelona cewek juga naik di situ juga, akhirnya ya semuanya dari La Liga semua gitu. Mantep ya, 50% loh dari Hampir 100 ya, itu ya. kayak jadinya kayaknya benar-benar mendominasi dan kayaknya menunjukkan kegaharannya gitu dibandingin sama yang lainnya. Kita akan melihat bagaimana penghargaan Ballon d'Or ini untuk tahun depan ya. Ya, Semoga dari 50% naik jadi 60% kita nggak pernah tahu, betul ya betul. kan? Nah, kalau kita membahas mengenai La Liga untuk musim ini, tapi sebelum Eji dan juga Bung Putra membahas, kita simak dulu cuplikan pertandingan pekan 9 yang satu ini. El Clasico putaran pertama digelar pada Minggu malam. Kubu tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-11. Toni Kroos yang berusaha mendobrak lini tengah Barcelona mengirimkan umpan kepada Vinicius Junior. Bola yang disepak Vinicius sempat diblok oleh Ter Stegen. Namun, Karim Benzema yang berdiri di dalam kotak penalti mampu menyambar bola muntah yang tak mampu dihalau oleh lawan. Barcelona bereaksi. Pada menit ke-25, Robert Lewandowski mendapatkan peluang emas. Namun, peluangnya yang tinggal menceploskan bola justru meninggi. Alih-alih mencetak gol, Barca justru kembali kebobolan. Adalah Federico Valverde yang berhasil menggandakan keunggulan Madrid melalui sepakan kencang dari luar kotak penalti. Skor 2-0 bertahan hingga jeda. Real Madrid sempat mencetak gol ketiganya pada menit ke-51. Namun, lesakan Karim Benzema dianulir karena telah berada pada posisi offside. Ferran Torres sempat membuka asa Barcelona untuk mengejar ketertinggalan melalui golnya pada menit ke-25. Namun, mentalitas Real Madrid kembali terbukti dengan kembali memperlebar margin lewat kaki Rodrigo dari titik putih. Hasil ini membuat Real Madrid kembali duduk di puncak klasemen terpaut 3 angka dari sang rival. Di partai lain, Athletic Club sebenarnya tampil dominan kala melawan Atletico Madrid. Sepanjang 90 menit, mereka menciptakan 13 peluang dan penguasaan bola pun mencapai 61%. Namun fakta di lapangan, Atletico Madrid mampu bermain baik dengan sesekali melakukan serangan balik. Pada menit ke-10, Alvaro Morata sempat menggoyangkan jala Bilbao. Namun, golnya dianulir wasit karena dianggap melakukan pelanggaran terlebih dahulu. Alvaro Morata merangsek masuk ke dalam kotak penalti untuk memberikan bola kepada Griezmann. Tanpa ampun, pemain timnas Prancis tersebut menggoyak jala Unai Simon. Skor 1-0 bertahan hingga usai dan Atletico Madrid naik ke peringkat ketiga. Sevilla perlahan mulai meninggalkan zona degradasi. Menghadapi Mallorca, menang tipis 1-0. Kedua tim sebenarnya melancarkan jual beli serangan pada babak pertama, namun tak ada satu gol pun yang tercipta. Gol bagi Sevilla hadir pada menit ke-53. Nemanja Gudeli mencetak gol indah usai menerima umpan Isco. Kemenangan 1-0 sudah cukup membawa Sevilla naik ke papan tengah untuk menjauhkan diri dari zona degradasi. Dan berikut adalah hasil lengkap pertandingan La Liga Santander 2022-2023 pada pekan ke-9. Nah, dan berikut ini adalah klasemen sementara La Liga Santander 2022-2023 pekan ke-9. Nah, kondisi ini nih dapat berubah karena saat ini memang masih bertanding untuk pekan ke-10-nya. Real Madrid berhasil mengudeta Barcelona dan duduk di puncak klasemen dan juga unggul 3 poin dari sang rival. Sementara Atletico Madrid ini ternyata sukses menembus 3 besar berkat raihan 3 kemenangan secara beruntun. Kalau kita melihat Villarreal juga ternyata merosot ke papan tengah, ini mengenai dampak dari nihilnya kemenangan di 4 partai terakhir. Beranjak ke Sevilla yang kini ada di peringkat 14 setelah sebelumnya berada di zona degradasi. Kemarin juga sempat kita bahas mengenai zona degradasi ya Bung Putra ya. Betul. Dan ternyata hasil yang sudah diperoleh hingga pekan ini ya sesuai dengan prediksi Bung Putra kemarin berarti ya. Kayaknya bayang-bayangnya itu sudah terlihat. Satu-satu akan kita bahas tentang yang pertama tentang kudeta dari Real Madrid dulu atas Barcelona. Akankah sudah terlihat ini benih-benih kemenangan sudah muncul, Bung Putra? Ya kalau kita lihat kemarin El Clasico kemarin adalah El Clasico yang ke-250 pertemuan antara Real Madrid dan juga Barcelona yang akhirnya dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor yang cukup meyakinkan yaitu 3-1 dan ini jelas untuk Barcelona tentunya ini hasil yang sangat tidak diinginkan ya karena sekarang betul karena sekarang poin menjadi beda 3 angka kemudian juga Barcelona sebenarnya juga memang dalam kondisinya itu memang sedang tidak baik-baik saja karena juga di ajang Champions League mereka juga kemarin sebelum menghadapi Real Madrid bermain seri 3-3 lawan Inter Milan yang akhirnya membuat peluang Barcelona untuk bisa lolos ke fase berikut sudah hampir pupus gitu sehingga mereka harus bermain di Europa League dan dari situ mereka menghadapi Real Madrid dan ternyata di Bernabeu mereka dicukur habis 3-1 walaupun di tahun lalu di pertemuan sebelumnya menang 4-0 cuman kemarin berbalik Real Madrid lah yang menang Real Madrid lebih efektif bermain akhirnya memberikan
pukulan telak untuk Barcelona, sehingga disinilah akhirnya seorang Xavi juga harus segera berbenah ya, karena kalau kita lihat trennya dari Barcelona memang sebenarnya tidak begitu meyakinkan seperti di pekan-pekan kelima, pekan keenam, karena dari beberapa pekan terakhir Barcelona hanya menang pun juga menangnya 1-0, 1-0, kemudian seri, seperti Tipis aja. betul, tidak lagi Yang di sesangar awal seperti 4-0 sebelumnya. gitu Betul, ya betul, kan? betul, betul. Dan sekarang lawan Real Madrid pun akhirnya kebobolan 3 gol, walaupun sepanjang pertandingan, sepanjang musim ini Barcelona awalnya hanya kebobolan 1 gol, cuman dengan kebobolan 3 gol di Bernabeu sekarang sudah kemasukan 4 gol untuk Marc-Andre ter Stegen. Jadi tentu ini kita patut tunggu apakah Barcelona dengan seorang Xavi-nya bisa meraih hasil yang lebih baik. Karena sekarang juga menjadi sorotan bahwa Xavi di penampilannya bersama Barcelona di pertandingan yang ke-50 justru catatannya itu sebenarnya tidak sementara manajer-manajer sebelumnya. Karena dari ranking pun juga dia terlempar jauh karena mungkin kalau tidak salah hampir di ranking 20 atas. Jadi memang dari 50 pertandingan rasio kemenangan Xavi juga tidak begitu bagus gitu. Jadi sekarang ini jadi pertanyaan juga nih. Apakah memang Xavi orang yang tepat memegang Barcelona atau bukan? Memang gitu. kalau bukan Xavi siapa, Bung? Ya karena sekarang pelatih banyak ya, yang bisa kalau dipilih. Kalau bukan Xavi, siapa sih yang pantas megang Barcelona biar dia bisa garang lagi di lapangan? Wah, kalau sekarang mungkin ya sulit. Mungkin bisa jadi Thomas Tuchel juga bisa. Thomas Tuchel kalau juga sekarang kan juga tidak memegang tim, dia free, kemudian juga visi bermainnya juga ya tipikal permainan juga bisa cocok untuk Barcelona karena memainkan sepak bola possession dan juga agresif gitu kan. Jadi ya cuman ya ini kita patut tunggu lah apakah Berarti Xavi. kalau gitu aku bisa menyimpulkan dari kacamata Bung Putra ini Xavi ini masih kurang kritis untuk skema yang diberikan kepada pemain-pemain Barcelona ya. Nah, kalau ini mungkin lebih tepatnya ya balik lagi tadi ke mental ya, karena mental Barcelona yang setelah Champions League mereka seri kemudian harus bertanding melawan Real Madrid yang notabene juga Rivalnya lagi turun-menurun. kondisinya lagi bagus, terus juga mereka kena gol cepat dari Real Madrid, terus ditambah juga ya itu banyak sekali peluang yang didapatkan Barcelona tapi ternyata tidak bisa dikonversi menjadi gol yang akhirnya justru di menit-menit terakhir Real Madrid mendapatkan penalti dan Rodrigo bisa mengeksekusi serta ya itu 3 angka buat Real Madrid dan ya Barcelona harus hati-hati karena udah mulai mau dikejar nih karena di bawah juga sudah ada 3 tim ya yang memiliki poin sama, ada Atletico, Real Betis dan juga Real Sociedad sekarang poinnya 19. Barcelona poinnya Real Madrid sekarang berarti ada 25 poin ya, Barcelona 22 sehingga hanya berbeda 3 angka dari pesaing-pesaingnya. Ya. Betul. Udah tipis-tipis nih, tapi kalau kita melihat statistiknya sendiri Barcelona sebenarnya memiliki peluang yang cukup banyak nih, Bung. Kalau perolehannya ada 18 tembakan dan juga ada 5 shots on target. Kalau penguasaan bolanya sendiri ada di angka 57%. Ya. Nah, apa sih yang membuat titik lemahnya Barcelona untuk menghadapi rivalnya? Harusnya kan kalau udah rival secara turun-temurun nih, udah bertahun-tahun lamanya, dia udah tahu dong, kira-kira ini nih, titik lemahnya di sini. Kenapa masih terulang bahwa dia ini sekarang lagi di bawah? Nah, kalau kita lihat memang secara statistik kan jelas ya Barcelona memegang kendali full gitu ya, dari ball possession, dari shots on goal, tembakan ke gawang pun juga berbandingnya cukup jauh. Cuman lagi-lagi balik kalau kita lihat pertandingannya bahwa memang efektivitas lah yang menjadi permasalahan dan juga finishing yang menjadi poin utama akhirnya Barcelona bisa kalah dari Real Madrid, termasuk salah satu peluang terbaiknya adalah yaitu Lewandowski yang sudah di depan gawang, gawang tidak ada kiper, namun ternyata bolanya melambung jauh ke atas. Jadi memang apa ya di sini kita lihat ketenangan juga dari para pemain Real Madrid serta bagaimana pemain-pemain Real Madrid terutama yang saya kasih kredit tinggi adalah dari pemain-pemain defensifnya. Bagaimana 4 back sejajar mereka ada Dani Carvajal, Militao, Alaba dan juga Mendy yang tampil sangat-sangat baik menutup setiap pergerakan pemain Barcelona untuk melakukan penyerangan dan di sini juga salah satu kredit lagi adalah untuk Federico Valverde, pemain yang diplot sebagai pemain sayap kanan tapi dia juga bergerak membantu untuk melakukan pertahanan. Jadi dia juga bisa menjadi winger kemudian menjadi fullback juga. Jadi inilah kekompakan Real Madrid dalam bertahan dan yaitu efektivitas dari Real Madrid karena Real Madrid sekali melakukan serangan berbahaya langsung tercipta gol. Iya, jadi nggak perlu banyak peluang tapi giliran ada peluang langsung menciptakan gol. Banyak banget sih nama-nama yang disebutkan. Satu deh star of the game siapa? Dari pertandingan kemarin. Kalau star of the game ya jelas kalau buat saya sih Federico Valverde ya. Federico Valverde. Kenapa? Karena juga Valverde dia sebagai winger kanan tapi juga berperan penting untuk menjadi pertahanan. Jadi tidak hanya untuk menyerang namun juga Valverde kalau kita lihat di pertandingan dia ada di mana-mana. Jadi dia di depan dia bantu. Gak bisa diem orangnya ternyata kesana dia sini bantu sana sini. untuk menyerang. Itu apa-apa tapi ya Bung ya. Maksudnya apa justru pemain senang gitu ya kan. Membantu penyerangan, di tengah dia juga aktif, di defense dia juga membantu pertahanan. Bahkan statistiknya Valverde sebagai sayap kanan itu juga melebihi statistik dari Carvajal sebagai bek kanan. Jadi karena Valverde 2 kali melakukan clearance, kemudian juga 2 kali melakukan header yang cukup bagus gitu ya untuk mengamankan. Sedangkan Carvajal statistiknya di bawah itu. Jadi di sini kita lihat bagaimana komplitnya seorang Federico Valverde yang memang Ancelotti suka sekali dengan Valverde karena bisa dimainkan di berbagai posisi dan terlihatlah di
pertandingan pada El Clasico kemarin. Ditambah juga Valverde melakukan 5 ball recoveries tuh, 5 ball recoveries, tackle 2 dari 2, 100% tackle-nya, heading-nya juga clearance 2 kali 2 dari 2, 100% juga. Jadi memang ya Valverde patut sih untuk menjadi man of the match ya pada pertandingan itu Tapi gitu. Valverde-nya Barcelona siapa sih? Valverde versi Barcelona. Oh, kalau Valverde Barcelona itu pelatih. Pelatih Itu ya, pelatih, itu pelatih Ernesto ya. Valverde, betul. Nah, ini kalau ngomongin lagi mengenai Barcelona kan seperti yang tadi Bung Putra udah sebutkan bahwa Lewandowski ini gagal mencetak gawang. Padahal golnya ini udah di depan gawang dan ternyata melambung tinggi tadi kalau kata Bung Putra. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah dia salah mengukur atau gimana? Atau dia terlalu berambisi untuk mencetak gol dan dia sangat yakin padahal meleset? Nah ini kan kalau mungkin buat kita semua yang nonton pertandingan secara live pasti wah udah pasti gol nih, udah pasti gol. Tapi kan kenyataannya itu aja pas ketika Lewandowski gagal itu saya juga kaget kayak wah ini depan gawang seperti itu udah ini kesalahan dari Lewandowski seorang pemain Lewandowski kaliber, pemain kelas dunia yang jarang sekali gagal di peluang-peluang seperti itu. Karena peluang ini juga peluang-peluang yang mudah sebenarnya bisa dikatakan mudah ya untuk seorang pemain profesional. Cuman ternyata Lewandowski gagal ya memang mungkin sebenarnya kan juga banyak ya selain Lewandowski pemain kelas dunia lain yang juga pernah merasakan gagal mendapatkan peluang mudah tapi ternyata tidak gol kayak misalkan ya Lionel Messi dan Ronaldo pun juga pernah seperti itu. Cuman memang ya karena ini El Clasico, karena ini juga laga yang memang disorot jutaan penonton dan di seluruh dunia juga ini merupakan rivalitas serta derby yang paling ditunggu-tunggu ya akhirnya inilah yang menjadi sorotan juga kan. Dan saya kira juga mungkin ini seakan memberitahukan bahwa oke, Lewandowski welcome to the first El Clasico gitu. Jadi mungkin di situ juga ada apa ya mungkin sedikit ada grogi mungkin ya. Mungkin sedikit grogi kali. Karena di situ juga permainan Lewandowski sebenarnya juga agak sulit untuk berkembang ya karena betapa Militao, kemudian Alaba dan juga Tchouaméni. Sekali lagi Tchouaméni juga di situ tampil sangat luar biasa karena juga beberapa kali melakukan cover untuk defense juga yang akhirnya itu membuat sulit lah pergerakan dari penyerang Barcelona termasuk Lewandowski. Nah, Lewandowski sendiri kalau kita melihat meskipun dia mendapatkan penghargaan yang tadi sudah kita sebutkan di awal ya, tapi so far sebenarnya ini hanya kayak rookie mistake nggak sih Bung? Iya betul. Bisa dibilang rookie mistake ya? Bisa sih karena memang ya itu peluang yang bener-bener apa ya ibaratnya tinggal 90% lu pasti gol gitu. nih gitu ya kan. Ya. Ya udahlah semoga ini beneran rookie mistake dan tidak ada lagi kekecewaan bagi kami para penggemar apalagi Lewandowski. Lewandowski. Nah, anyway, kalau kita melihat rivalnya ini untuk Madridnya ini kemarin tuh kiper yang dimainin itu bukan Courtois kan? Bukan. Itu Andriy Lunin. Betul, kiper cadangan atau kiper kedua Real Madrid ya, ataupun juga kiper cadangan dari Real Madrid yang dari 6 pertandingan terakhir mengcover Thibaut Courtois yang cedera. Jadi memang sekarang di musim ini Andriy Lunin sudah tampil sebanyak 6 kali, clean sheet 1 kali dan hanya kebobolan 5 gol. Jadi memang rasio kebobolannya pun juga sebenarnya bagus karena bisa dikatakan ya dari 6 pertandingan hanya kebobolan 5. Jadi ya rata-rata ya hampir 1 gol gitu kan. So far so good ya? So far so good untuk Andriy Lunin dan itu tadi dia main di El Clasico tidak tegang sama sekali, sangat santai, bahkan juga melakukan 4 penyelamatan yang cukup bagus untuk Real Madrid dan ini memang akhirnya menjadi menjadi panennya Real Madrid gitu karena Andriy Lunin didatangkan oleh Real Madrid itu di musim 2018 kalau tidak salah ya didatangkan. Kemudian juga Andriy Lunin itu merupakan golden talent dari Ukraina. Tahun 2017 mendapatkan gelar golden talent dari Ukraina. Kemudian juga di tahun 2019 dia juga mendapatkan ini golden glove ataupun juga sarung tangan emas ya di Piala Dunia U20. Jadi memang ini talenta yang sudah dicium dari jauh-jauh hari oleh Real Madrid yang kemudian akhirnya desain dan sekarang akhirnya bisa memberikan dampak untuk Real Madrid. Betul dan bukan tidak mungkin akhirnya nanti Andriy Lunin bisa menjadi pengganti Courtois di musim yang akan datang gitu. Karena Courtois kan juga sekarang usianya sudah 30. Jadi sudah tidak muda lagi dan sekarang nih Andriy Lunin dengan usia yang juga masih muda. Ya ibaratnya sama seperti ketika Real Madrid mendatangkan Valverde, Vinicius Junior dan juga Rodrigo. Mereka datang dengan usia yang sangat muda, kemudian selama 2-3 tahun belum main secara reguler, akhirnya sekarang semua jadi bintang kan. Andriy Lunin juga mungkin bisa akan seperti itu. Terakhir untuk update Courtois sendiri gimana Bung? Courtois masih sebenarnya kalau Courtois kemarin sempat diturunkan itu ketika laga menghadapi Atletico ya, sempat main sebentar kemudian setelah itu kembali mengalami pemulihan harus menunggu ya masa pemulihannya. Berapa gitu. lama ya? Jadi ya untuk saat ini masih belum bisa 2-3 dipastikan pertandingan mungkin lagi ya karena permasalahannya adalah Belgia juga menginginkan Courtois untuk segera sembuh untuk bisa dimainkan di Piala Dunia. Jadi jadi ada hal yang mungkin bisa jadi Courtois pun juga mungkin tidak akan walaupun sembuh mungkin tidak akan dimainkan secara banyak maksimal. Waktu di sini untuk Piala Dunia nantinya adakan situ ya. Betul, karena ada beberapa pemain yang cedera di La Liga dan mereka dan nggak hanya di La Liga, pemain lain yang cedera di liga lain pun juga
karena ini mepet dengan Piala Dunia akhirnya ya mungkin sudah berkoordinasi juga ya antara dengan tim pelatih di timnas dan juga di klub. Akhirnya udah deh kita tahan dulu ininya untuk di liga supaya dia nantinya si pemain ini bisa bermain di Piala Dunia gitu. Tapi kalau Courtois-nya istirahat dan digantikan sama Lunin yang penampilannya tidak mengecewakan sejauh ini Betul, mah betul. kayaknya Madrid kuat-kuat aja ya. Betul, Apalagi dengan betul. skema yang tadi udah dibahas, kayaknya mereka masih akan kokoh bertahan di Betul, puncak betul. klasemen ya Bung ya. Betul. Penonton Rumah La Liga seperti yang kita tahu di pekan ke-9 lalu tuh ada sejumlah tim yang mulai menunjukkan performa yang kita bisa bilang ini sangat maksimal. Tapi ada juga yang menurun. Nah, salah satu klub yang mulai bangkit ini adalah Sevilla karena berhasil lepas dari papan bawah naik ke papan tengah karena dia menang atas Mallorca. Akankah kita bisa bilang tren positif dari Sevilla ya berarti Bung ya? Ini akan terus berlanjut sampai mungkin nggak ada sampai bisa menyentuh papan atas dari klasemen? Nah, ini kalau membahas Sevilla memang menarik ya karena juga Sevilla sekarang sudah ditangani oleh pelatih baru yaitu Jorge Sampaoli. Sebenarnya pelatih baru tapi ini rasa lama gitu. Widih. Karena Sampaoli juga sebenarnya pernah menunggangi Sevilla di musim 2016-2017. Jadi ini memang spell kedua Sampaoli bersama Sevilla dan diperlihatkan dengan di laga perdana Sampaoli menunggangi Sevilla. Mereka bermain imbang dengan Athletic Bilbao. Hasil yang tentunya ya walaupun belum maksimal tapi cukup positif lah mendapatkan 1 angka menghadapi Bilbao. Kemudian pertandingan melawan Mallorca berhasil menang dengan skor 1-0 dan akhirnya ini menjadi kemenangan pertama juga untuk Sampaoli bersama Sevilla di musim ini ya. Gol tunggal dari Nemanja Gude yang akhirnya bisa memberikan Sevilla 3 angka dan sekarang Sevilla berada di peringkat ke-13 dan tentunya ini menjadi nuansa baru juga untuk Sevilla karena Sampaoli dalam 3 pertandingan terakhir yang dimainkan oleh Sevilla, Sampaoli selalu menurunkan formasi yang berbeda-beda di setiap pertandingan. Jadi dia juga pelatih yang bisa dikatakan juga pelatih sangat pengalaman, pelatih kawakan yang juga pernah membawa Chile juara Copa America di tahun 2015, kemudian juga membawa juara Atletico Mineiro juga di Brazil tahun 2020, serta juga sempat menunggangi Argentina. Jadi Sampaoli dengan sepak bola tenggonya nih mencoba untuk ditujukan untuk Sevilla dan sekarang juga terlihat bagaimana Sampaoli akhirnya sudah punya beberapa pemain penting yang dia sukai gitu seperti Nemanja Gude yang di era-era sebelumnya jarang diturunkan namun bersama Sampaoli di 3 pertandingan terakhir Sevilla Nemanja Gude selalu diturunkan menjadi pemain inti. Kemudian juga Sampaoli di situ sudah menetapkan Isco dan juga Oliver Torres sebagai pemain yang selalu akan menunjang ataupun juga mensupport untuk lini depan karena Isco dan juga Oliver Torres selalu bermain. Dan ini dia yang menariknya juga adalah di lini belakang. Bagaimana akhirnya Sampaoli menemukan tandem dari Tanguy Nianzou karena kita waktu itu beberapa kali berbicara mengenai tandem dari Nianzou yang belum ada yang sepadan gitu. Cuman sekarang sudah ada Marcao akhirnya selalu diturunkan oleh Sampaoli dan permainan Sevilla juga lebih menghibur serta lebih menarik untuk disaksikan karena ya itu dia balik lagi Sampaoli memang pelatih yang benar-benar yang mengerti betul juga lah, mengerti La Liga juga serta juga dulu pernah di Sevilla. Jadi ada pemain-pemain yang dari tahun 2016-2017 itu bermain di bawah Sampaoli sekarang juga akhirnya bertemu lagi dengan Sampaoli dan tentunya buat Sevilla ini akan dilihat lah ya kinerjanya seperti apa Sampaoli karena memang ya sekarang masih cukup positif ditambah juga hasil di Champions League mereka menghadapi Dortmund dengan skor 1-1 karena sebelumnya ketika Sevilla menghadapi Dortmund mereka dibantai habis dengan skor 4-1 yang akhirnya Julian Lopetegui dipecat digantikan dengan Sampaoli dan sejauh ini ya masih oke lah, masih so far so good lah, 3 pertandingan 2 seri dan 1 kemenangan. Jadi memang patut dinantikan apakah Sampaoli dengan racikannya, dengan tangan panasnya ini bisa memberikan perbedaan untuk Sevilla. Cuma kalau sejauh ini ya saya kira masih bagus lah, masih oke lah. Dan beberapa minggu yang lalu juga kita membahas tentang kekecewaan kita terhadap Sevilla, mewakili semua pendukung Sevilla yang lain bahwa kenapa Sevilla ada di papan bawah gitu ya kan. Betul. Sekarang udah berangsur-angsur untuk membaik. Ini berarti bisa aku simpulkan bahwa kuncinya adalah di pelatihnya karena setiap formasi berbeda itu benar ya Betul, berarti dan ya. tentunya kan bagaimana pelatih bisa memberikan semangat, bisa memberikan pengertian serta pendekatan seorang pelatih kepada pemain yang ini yang sangat penting kan dan Mix and match tandem juga ya. betul dan sekarang ya mungkin ini Sampaoli sudah menemukan itu dan akhirnya ya terlihat lah untuk Sevilla di 3 pertandingan awal ini bersama Sampaoli gitu. Oke, tapi Walaupun tidak nantinya hanya- juga di La Liga Sevilla akan menghadapi lawan-lawan yang berat ya. Jadi itulah Tapi kan kita ujian-ujian nggak sesungguhnya. tahu ya Betul, kan. betul, Kita ya. akan melihat bagaimana performa para pemain ini dengan pelatihnya yang baru kita bisa bilang ya. Iya. Kalau kata Bung Putra memang namanya itu tidak asing lagi gitu ya. Betul. Rasanya itu masih ada dan semangatnya masih ada. Tapi ternyata bukan hanya Sevilla aja karena kemenangan atau hasil maksimal ini terlihat juga dari Sociedad yang menang 4 laga beruntun dan naik ke peringkat 5.
Wah, ini berarti superior nih dia Betul. sekarang ya kan. Udah 5 besar nih. Akankah dia naik lagi nih? Ya karena kalau Real Sociedad sekarang mereka berhasil meraih kemenangan 4 kali beruntun di La Liga. Jadi memang catatan Run-through yang dia sejauh langsung. ini cukup bagus ya, Hmm. betul, dan ini juga tentunya memberikan alarm untuk tim-tim papan atas, terutama untuk Real Madrid, untuk Barcelona, kemudian juga Atletico dan juga Real Betis. Hmm. Karena sekarang Atletico, Real Betis dan juga Real Sociedad semuanya memiliki poin sama, yaitu 19. Jadi Hmm. memang salah satu faktor yang saya kira memperlihatkan kenapa sekarang Real Sociedad mulai mulai menunjukkan performa baik, tentunya tak lepas dari tangan dingin seorang Imanol Alguacil, Hmm. pelatih Real Sociedad yang sudah 4 tahun menangani Sociedad dari tahun 2018. Kemudian juga memang si Imanol Alguacil ini sudah ibaratnya ini Sociedad sudah mendarah daging bersama dia, karena juga sebelumnya di tahun 2010 Imanol Alguacil sudah menukangi ataupun juga melatih tim muda dari Sociedad. Jadi dia tahu betul seperti apa kultur dari Sociedad, bagaimana historical dari Sociedad. Jadi dari tahun 2010 hingga sekarang yang akhirnya dia memegang tim senior Sociedad di tahun 2018, itulah yang akhirnya dibawa ke tim utama dan sekarang akhirnya ya terlihat nih sudah dipanen lah ibaratnya oleh Imanol Alguacil. Karena juga kalau kita lihat track recordnya di musim-musim sebelumnya cukup bagus, karena Sociedad kemarin juga di peringkat ke-6, sempat di peringkat ke-6 di musim lalu, kemudian di musim sebelumnya peringkat ke-5, kemudian juga peringkat ke-6. Jadi memang Sekarang balik lagi ke 5 so far ya. betul, karena jadi Imanol Alguacil juga sudah tahu pemain-pemain yang yang menjadi kuncinya, betul. Seperti di lini tengah ada Brais Mendes, David Silva yang selalu diturunkan di situ. Kemudian juga sekarang juga di depan pun juga sudah selalu memakai Takefusa Kubo dan juga Alexander Sorloth ya. Pemain yang tipikal dua pemain yang berbeda, satu memiliki tubuh mungil namun lincah, sedangkan yang satu tinggi serta bisa holding bola, bisa menjadi post player. Kemudian juga di lini belakang pemain-pemain yang dipilih pun juga defense-nya juga siapapun dimainkan semuanya tampil baik. Ada Joan Pacheco di situ, kemudian juga ada Arthur Stondo, terus ada di situ juga Zubimendi di situ, ada di situ. Jadi memang ya akhirnya semua pemain ini pun juga karena udah tahu kan dari dulu sudah mengenal juga Imanol Alguacil ya. Akhirnya sekarang Sociedad bisa tampil sangat baik. Memetik kemenangannya mereka lah ya, hasil kerja keras mereka selama ini. Kalau nama lain Bung, misalnya Diego Simeone. Nah, kalau sekarang ya, kalau Simeone itu kan ya Atletico Madrid ya. Berarti kalau Atletico Madrid kan ada 3 nih klub yang bareng poinnya ya kan. Salah satunya ya Atletico Madrid. Tadi kan saya ngomong gini karena saya tahu Bung Putra suka sama Atletico Madrid nih. Ya kan, sekarang kita bahas nih mengenai Atletico Madrid dan juga Diego. Gimana? Ya kalau Diego Simeone dengan Atletico-nya jelas kemenangan kemarin memberikan angin segar untuk Atletico, karena sekarang Atletico berada di peringkat ketiga. Ya walaupun memiliki poin yang sama dengan Real Betis dan Real Sociedad, namun memang Atletico ini unggul dengan agregat gol ya. Jadi Atletico plus 8, kemudian juga Real Betis plus 7. Ya walaupun cuma beda satu gol doang, tapi memang sekarang Atletico berada di peringkat ketiga. Dan tapi gini, walaupun Atletico di La Liga meraih 3 kemenangan beruntun, cuma sebenarnya kalau menurut saya belum sedikit konsisten, karena hasil di La Liga ini tidak diberbarengi dengan hasil yang positif di ajang Champions League. Karena di Champions League justru dalam 3 pertandingan terakhir Atletico kalah 2 kali, seri 1 kali. Sedangkan kalau di La Liga 3 kali kemenangan dengan beruntun. Dengan formasi yang sama kah? Nah, ini dia nih permasalahan untuk Diego Simeone dan semua fans Atletico ya, terutama saya juga fans kan, jadi mengikuti betul. Jadi memang hampir setiap pekan, setiap pertandingan pemain dan juga formasi yang diturunkan Simeone selalu berbeda-beda gitu. Jadi kadang fans pun juga bingung loh, kok pekan ini yang main si ini, sedangkan pekan sebelumnya si ini. Tapi apa bedanya sama Sevilla yang juga menurunkan formasi berbeda, Bung? Nah, tapi kalau Sevilla itu kan memang karena Sampaoli kan pelatih baru, jadi wajar mungkin dia mencoba formasi, mencoba pemain. Tapi kan Diego Simeone sudah di Atletico sudah hampir 10 tahun lebih gitu. Jadi harusnya kan sudah tahu pemain-pemainnya. Cuman memang ya di sini Atletico masih Simeone masih mencoba mencari formula the winning teamnya lah gitu. Mungkin pemain yang selalu diturunkan ya hanya 4 back serta kiper utamanya, Jan Oblak, kemudian di kanan itu ada Nahuel Molina, kemudian Savic dan Jimenez, serta di kiri Mandava. Itulah 5 pemain yang selalu pasti diturunkan untuk Simeone. Sedangkan untuk pemain tengah dan pemain depan itu tuh pasti berganti-ganti gitu. Oh, tapi berarti Bung Putra tidak melihat adanya formasi yang diturunkan berbeda-beda antara Sevilla dan juga Atletico Madrid ini. Sebenarnya sama-sama menunjukkan berbeda, tapi feel-nya beda gitu ya. Beda. Yang satu mencari-cari tapi mau menemukan winning team. Yang satunya sama sekali belum menemukan winning team berarti. Satu kalau untuk Sampaoli bersama Sevilla mungkin untuk mencari ini formasi seperti apa yang lebih tepat dan juga pemain-pemainnya yang bisa megang gitu ya, siapa. Sedangkan kalau untuk Simeone memang ya karena gini. Karena untuk Atletico Madrid jelas kedalaman squad sangat-sangat luar biasa pemain-pemainnya. Jadi inilah yang mungkin juga menjadi kebingungan untuk Simeone siapa yang harus dipilih
untuk setiap pertandingan. Hmm. Karena memang dari depan dan juga pemain tengah serta belakang, terutama pemain tengah dan pemain depan, itu tuh pilihannya benar-benar semuanya bagus semuanya. Kalau menurut saya, Oh. jadi memang ya akhirnya juga bingung juga siapa yang harus diturunkan. Jadi akhirnya ya udah deh setiap pekan mungkin dia mencoba ganti-ganti Lagi untuk coba untuk dulu. memberikan kesempatan yang sama Wah, gitu. berarti sampai pekan keberapa tuh dia akan ganti-ganti, Bung? Nah, itu dia. Iya kan? Kayaknya kalau kita ganti-ganti terus kita juga bingung nih mau sampai ke pekan Betul, keberapa, betul. dan kita akan menemukan formasi yang memang ini kayak key players-nya udah ketemu nih Betul, berarti gitu betul. ya. Ya, itu tadi hanya key players yang selalu diturunkan itu ya itu 5 pemain 5 di yang pertahanan dipertahankan. itu. Sedangkan kalau di depan sekarang gini, karena kalau di posisi depan ada Morata, ada Hovelix, ada Angel Correa, ada Matheus Cunha, belum ada Carrasco, ada Griezmann. Jadi memang pilihannya banyak sekali dan Sulit semuanya itu ini. bisa menjadi pemain inti gitu. Baiklah. Angie juga masih penasaran mengenai tanggapannya Bung Putra tentang klub favoritnya itu Atletico Madrid, karena ada satu nama, yaitu ada Griezmann yang kemarin tuh berhasil mencetak gol ke-100-nya saat dia melawan Athletic Club. Yo, gimana dari Bung Putra sendiri? Akankah ini menjadi momen penting untuk fans Atletico Nah, Madrid? ini kalau ngomongin Griezmann jelas ini kan sebenarnya love-hate relationship ya dengan Atletico Madrid ya. Kenapa? Karena memang Griezmann itu kan sempat jadi fan favorite semenjak kepindahannya ke Atletico di tahun 2014 hingga 2019 yang akhirnya pada saat di musim 2019-2020 Griezmann pindah. Dan pindahnya ini justru ke Barcelona. Habis balik. Which is ini adalah klub yang tentunya ditentang oleh semua got it. fans Atletico kan. Nah, di situ Griezmann pindah ke Barcelona, kemudian ternyata di Barcelona juga penampilannya nggak Kurang nggak ini ya. bagus, terus Griezmann juga menyatakan menyesal. Kemudian di musim 2021-2022 akhirnya Griezmann dipinjamkan balik ke Dipinjamkan ya? Atletico. Dipinjamkan dengan status masih dipinjamkan ya oleh Barcelona. Dan ini juga banyak pro dan kontra nih ketika dipinjamkan itu, karena banyak fans pun juga yang sebenarnya sudah sangat-sangat menolak ya dengan kembalinya seorang Griezmann ya, apalagi dia setelah pindah dengan cara kepindahan yang tidak begitu bagus juga cara pindahnya, sehingga akhirnya pro kontra. Namun di musim ini, di musim 2022-2023 akhirnya Griezmann justru kembali lagi awalnya dipinjamkan oleh Barcelona dan bisa tampil bagus, dan sekarang akhirnya justru udah hampir mau dipermanenkan. Jadi sekarang Griezmann sudah mendapatkan kepercayaan full juga dari Simeone, dan dari fans pun juga sudah akrab lagi nih, udah harmonis lagi, udah nggak udah ada harmonis. lagi lah ya, udah menyusut. Betul, udah Oke. harmonis lagi, dan sekarang akhirnya kita lihat dari beberapa pertandingan terakhir Griezmann selalu menjadi pemain start, pemain utama. Karena sebelumnya kan biasanya selalu dimasukkan di menit-menit ke-64, 65. Namun sekarang karena sudah mencapai kesepakatan dengan Barcelona, akhirnya Griezmann bisa menjadi pemain kunci lah untuk Atletico. Karena memang juga di musim perdananya Griezmann pindah ke Atletico di musim 2014, di situ juga Griezmann langsung membawa Atletico juara Supercopa de España di tahun 2014. Kemudian juga sejauh ini sudah membawa Atletico menjuarai 3 piala dengan Atletico, UEFA Europa League di tahun 2017-2018. Kemudian juga Griezmann membawa Atletico juga juara UEFA Super Cup. Jadi ya kalau untuk sebagai fans Real Madrid Real Madrid kan udah salah kan, fans Atletico Madrid. Ya ampun. Iya, Udah kalau mau pindah ke Real Enggak. Madrid sekarang, udah nggak Atletico lagi. Kenapa? Ada apa kamu hatersnya ternyata ya? Karena kalau untuk fans Atletico Madrid memang Griezmann sosok yang karena Griezmann itu pemain yang bisa bermain luas gitu. Jadi all around player kita menyebutnya. Jadi All around player. ya dia bisa dribble, bisa shoot, bisa assist, bisa open space, bisa kasih peluang juga, macam-macam lah, bisa ngasih tusukan-tusukan ke dalam juga. Jadi memang pemain yang cerdik dan unik lah gitu. Karena juga saya mengikuti Griezmann ini dari tahun 2010 ya, ketika waktu itu dia Loversnya atau hatersnya? masih ya Kan in between. Oke. Nah, kemarin tuh ada juga tahu yang mendapatkan fans baru karena dia baru saja mendapatkan gol perdananya, ada Edinson Cavani. Dia itu kemarin mencetak gol untuk lawan siapa? Untuk Valencia ya kemarin ya. Untuk Valencia. Nah, kalau kita melihat lagi di sini statistiknya tuh bagus juga. Ada 4 laga, dia mencetak 1 assist, 2 gol dan 8 shots. Ini kan gol perdananya. Akankah menjadi satu-satunya, Bung? Atau kedepannya dengan kepercayaan dirinya yang meningkat akan banyak lagi gol-gol yang dia ciptakan? Nah, ini kalau ngomongin Cavani, ini juga salah satu pemain favorit saya juga nih, Cavani ini. Banyak ya? Karena kalau Cavani saya ngikutin Cavani dari tahun 2007. Oh ya? Ya, ketika waktu itu dia masih main di Palermo, kemudian juga ya dari Palermo itu dia melejit pindah ke Napoli segala macam, sampai akhirnya sekarang mencoba di La Liga gitu. Tapi kan memang kalau kita lihat La Liga ini kan sebagai sebagai tempat para pemain-pemain yang udah well done gitu ya, usia 30 tahun yang ke atas. Sudah well done. Ya, bisa dikatakan mungkin pemain-pemain yang sudah well done, tapi justru panggungnya kan di La Liga gitu. Mereka banyak bisa menciptakan gol kayak Lewandowski, Benzema, kemudian juga ada Iago Aspas, pemain-pemain yang memang usianya tidak muda lagi, karena kayak Cavani juga kemarin menciptakan 2 gol ketika menghadapi Elche. Seharusnya juga ini Cavani udah menciptakan 3 gol harusnya, karena di pertandingan sebelumnya Cavani gagal penalti.
Jadi mungkin kalau kita lihat juga Cavani, ya saya nggak pernah meragukan ini sih, insting dan juga naluri Cavani, karena juga sebelum pindah ke Valencia dia juga bermain di MU juga tampil cukup bagus, kontribusi golnya juga cukup bagus di musim perdananya. Jadi kalau untuk sekarang di Valencia saya kira juga musim ini mungkin Cavani bisa ya Lebih kurang lebih ya. mungkin minimal 15 gol. 15 gol. 15 gol. 15 gol tuh sekarang udah berlangsung sampai pekan kesekian nih. Betul. Karena kan Telat kalau nggak sih gol perdanaannya? karena Cavani kan didatangkan juga ini ya apa namanya telat ya, didatangkannya Hmm. telat dan juga kemudian dia harus mencapai match fitness-nya dulu agar bisa dimainkan, dan sekarang sudah fit, sudah siap, dan sekarang ya akhirnya Cavani menunjukkannya dengan 2 gol ke gawang Elche. Jadi Baik. ya mungkin minimal 15 gol lah kalau di La Liga. Minimal 15 gol. 15 Berarti gol. masih ada 27 Masih pertandingan betul, ya. masih banyak. 27 Ya. pertandingan tersisa. Kita Ya. akan melihat apakah dia bisa menciptakan 14 gol lebih sisanya. Tapi kalau mengutip perkataan Bung Putra tadi mengenai pemain-pemain yang sudah well done nih ya kan. Ada juga satu nama misalnya Joaquin Sanchez. Ya, betul. Dia juga termasuk pemain senior berarti ya. Betul, karena kalau Joaquin Sanchez ini pemain yang sudah berusia 41 tahun. Sangat well done. Betul, dan ini juga lagi-lagi pemain yang sudah saya ikuti sejak dulu, karena karena waktu tahun 2000-an nonton timnas Spanyol itu ada yang namanya jadi benchmark untuk sebagai pemain sayap di Spanyol itu sayap kanan itu adalah Joaquin, sedangkan di sayap kiri itu Vicente. Oke. Nah, ini dua pemain inilah yang akhirnya menjadi idola lah para pencinta timnas Spanyol di tahun 2000-an, dan akhirnya ya Joaquin yang bermain untuk Real Betis itu juga melejit sampai sekarang, juga akhirnya menjadi icon dan juga living legend untuk La Liga ya. Dan saya juga yakin nantinya kalau misalkan Joaquin nanti pensiun, sudah pasti dia akan masuk ke dalam La Liga Ambassador. Oh ya? Dan bukan tidak mungkin, siapa ya? tahu lah Joaquin juga datang ke Indonesia gitu kan. Ya, karena memang dia living legend, dan semua orang di Spanyol, semua orang di La Liga pasti mengidolakan dan tahu seorang Joaquin ini gitu kan. Karena Satu juga kata tentang Joaquin. Satu kata aja. Magnifico. Magnifico. Ya karena ini juga musim ke-20-nya Joaquin di La Liga. Betul. Dia 641 laga memainkan 641 laga di La Liga, kemudian juga menciptakan 79 gol. Jadi memang pemain yang juga memberikan banyak influence bagus untuk pemain-pemain muda di Real Betis gitu. Dan menciptakan banyak cinta dari penggemarnya seperti dari Bung Putra Betul. Magnifico. Kalau selanjutnya yuk kita bahas tentang serunya pertandingan ke-11. Berikut ini adalah jadwal lengkap laga akhir pekan ini. Dan tim rumah La Liga sudah memiliki 5 pertandingan pilihan yang akan segera kita diskusikan prediksinya dengan Bung Putra. Coba kita lihat bagaimana prediksinya tentang Real Sociedad yang meraih 4 kemenangan beruntun melawan Valladolid yang sekarang ada di peringkat ke-17. Siapa yang akan dipilih Bung Putra? Ya kalau Real Sociedad lawan Valladolid, sedangkan kita melihat bagaimana tren positif Sociedad, ya tentu mungkin Sociedad akan menang. Cuman di sini catatan saya adalah Sociedad akan menang, tapi menangnya menang tipis, karena memang Valladolid juga tim yang kalau ketemu Sociedad itu selalu memberikan perlawanan sengit gitu. Jadi di sini juga dari head to head 5 pertandingan terakhir juga memang Sociedad menang 2 kali, tapi selebihnya 3 pertandingan itu seri. Jadi di sini ya Sociedad menang, tapi dengan catatan menang tipis. Oke, lalu bagaimana dengan tim yang dari tadi sudah kita bahas mengenai pelatih barunya yang berhasil menciptakan formasi-formasi indah sehingga meraih kemenangan, yaitu Sevilla yang akan melawan dia yang ada di puncak klasemen yaitu Real Madrid. Nah, ini kalau Real Madrid menghadapi Sevilla, ini kan bermainnya kan di Estadio Santiago Bernabeu ya, di kandang Real Madrid, ditambah juga Real Madrid kemarin habis menang El Clasico lawan Barcelona di Estadio di Bernabeu, jelas ya menghadapi Sevilla ini tentu lebih condong ke Real Madrid ya, karena juga mentalnya, kemudian motivasinya, apalagi juga sekarang di peringkat 1 Real Madrid. Tentu kalau untuk pertandingan Madrid lawan Sevilla, saya memegang Real Madrid, tapi di sini dengan catatan juga adalah Real Madrid akan terjadi banyak gol, terjadi hujan gol. Karena yang sudah dari pertemuan dengan Sevilla dari 4 pertandingan sebelumnya itu selalu banyak gol, bahkan ada total mungkin 12 gol terjadi. Jadi mungkin nanti Real Madrid Sevilla bisa ya skornya mungkin entah 3-2 ataupun juga 2 sama. 1-0 lah ya atau gitu. Harusnya banyak gol. Kalau yang selanjutnya mau saya tanya sih pasti saya tahu jawabannya nih ya. Soalnya akan bertanya mengenai akankah Atletico Madrid ini menang melawan Real Betis? ini nih salah satu laga yang buat saya ini laga big match ya di pekan ke-11 ya, karena ya itu tadi Atletico Madrid menghadapi Real Betis, dua-duanya sekarang memiliki poin yang sama 19, walaupun juga sebelum laga di pekan ke-11 ini mereka juga memainkan laga lain dulu ya. Ada Atletico menghadapi Rayo Vallecano di situ, kemudian juga Betis akan melawan Cadiz di situ. Jadi memang setelah itu mereka baru akan bertemu di pekan ke-11, dan kalau melihat ini
tentu kalau sebagai fans pasti pengennya menang. Tapi Ya. kalau saya realistis kalau melihat dari kedua tim yang dengan kondisi sekarang, performa sekarang, mungkin hasil imbang adalah hasil yang fair untuk kedua kesebelasan. Hasil imbang. Ya hasil poinnya imbang. sama lagi dong, Bung. Iya. Kita jadi Kalau nggak bisa saya lihat tahu nih lagi nih. hasilnya adalah hasil imbang gitu. Karena memang juga dari ya memang kalau dari 5 head to head terakhir ya Atletico masih lebih dijagokan karena 5 kali pertemuan, 4 kali menang, 1 kali seri. Cuman kalau based on performance sekarang di musim ini, ya mungkin hasil imbang adalah hasil yang ini ya, hasil yang adil gitu. Oke. Apalagi juga bermainnya kan di Benito Villamarin di kandang betis, jadi mungkin lebih lebih akan inilah. Lebih tertantang lah ya untuk ya, Atletico Madridnya ya. ya. Oke, yang menantang lagi adalah dia yang terlempar dari papan atas, yaitu Villarreal yang akan segera melawan Almeria. Well, Villarreal ini ada persentase kemenangannya berapa? 1 sampai 100? Kalau Villarreal lawan ini Almeria ya. Almeria. Kemarin juga Villarreal habis menang dengan skor 2-0 menghadapi Osasuna. Tentu juga akhirnya back on track meraih kemenangan. Di sini juga Villarreal mendapatkan suntikan moral bagaimana kembalinya seorang Arnaud Danjuma, pemain yang salah satu pemain kunci Villarreal di musim sebelumnya. Jadi dengan adanya Danjuma dan juga performa sekarang, saya kira juga ini Villarreal akan menang ya menghadapi Almeria ya. Karena juga apalagi Almeria dalam 5 laga terakhir selalu kalah, 4 kali kalah gitu. Jadi ditambah juga sekarang harus menghadapi Villarreal, saya kira ini akan berat untuk Almeria. Balik lagi dong dia ke papan atas. Ya, kalau menang bisa ditambah ya. juga form tandang Almeria yang amburadul nih. Jadi setiap Almeria bermain di luar kandang seperti melawan Real Betis, dia dihajar Real Betis dengan skor 3-1. Kemudian lawan Bilbao dihajar Bilbao 4-0. Kemudian kalah juga lawan Mallorca dan Valladolid dengan skor 1-0. Jadi bermain tandang pun juga belum pernah menang. Jadi apalagi bermain di Estadio de la Ceramica di kandang Villarreal ya akan susah untuk Almeria. We'll see berarti ya. Terakhir nih Bung, kalau untuk Barcelona melawan Athletic Club. Nah, Barcelona Athletic Club ini Barcelona di sisi lain memang lagi lagi mengalami masa sulit gitu kan, ditambah juga ini juga sebelum menghadapi Athletic Bilbao, Barcelona juga lebih dulu harus melawan Villarreal. Jadi laga sulit juga gitu. Jadi memang Barcelona 2 kali melewati laga sulit, Villarreal kemudian menghadapi Bilbao, dan Bilbao biasanya selalu menyulitkan Barcelona. Setiap pertemuan dengan Barcelona pasti Bilbao dan pertandingan ini akan sangat-sangat sengit, ketat, dan juga banyak sekali intrik-intrik gitu di dalam pertandingan. Jadi kalau untuk pertandingan antara Barcelona dan Bilbao, saya melihatnya ini mungkin hasilnya juga seri gitu, hasilnya draw. Apalagi juga penampilan Bilbao di bawah Valverde juga sekarang semakin bagus. Kemarin juga walaupun terakhir dia kalah di kandang ketika menghadapi Atletico ya, cuman bagaimana peluang Bilbao ketika menghadapi Atletico sangat banyak sekali peluangnya, lagi-lagi finishing yang menjadi masalah, dan mungkin pasti Valverde sudah mencari cara untuk memperbaiki itu, dan menghadapi Barcelona di Camp Nou saya kira bukan hal yang sulit, bukan hal yang mustahil untuk meraih poin. Apalagi juga di Champions League Barcelona bermain di Camp Nou lawan Inter, skor 3-3. Nah, ini Bilbao juga bisalah mencuri angka dari Barcelona gitu. Dan jangan lupa bahwa setelah menghadapi Villarreal dan juga Bilbao, Barcelona akan melakukan laga sulit juga melawan Munchen dan melawan Valencia. Jadi ya ini nih pintar-pintarnya Xavi untuk memilih pemain nih, untuk siapa rotasi, yang diturunin betul. gitu, siapa yang disimpan. Betul, karena kalau salah aja itu ya akan fatal di pertandingan. Jadi ada domino efeknya ke belakang betul. Nah, sebelum kita closing nih untuk berpamitan dengan penontonnya Rumah La Liga, dari semua yang akan bermain di pekan ke-11, siapakah 2 nama yang kira-kira akan menciptakan kejutan nih, Bung? Untuk pertandingan untuk di pekan ke-11 ini nanti. Untuk pekan 11 ya mungkin masih nama-nama tim besar sih masih yang akan kejutan datang dari. Kalau kejutan ya mungkin nggak bisa diprediksi. Semuanya akan memberikan kejutan ternyata. Ya kan, semuanya unpredictable ya, karena ternyata. Ini kan La Liga selalu. Namanya juga La Liga, selalu punya cerita gitu ya kan. Anyway, terima kasih banyak Bung Putra untuk ulasan dan juga diskusinya. Untuk semua penonton Rumah La Liga pekan ini. Buat kamu semuanya jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton semua pertandingan La Liga. Saksikan terus juga Rumah La Liga, download aplikasinya La Liga PES untuk informasi seputar Liga Spanyol. Anyway, saksikan episode spesial dari Rumah La Liga setelah yang satu ini, yaitu pengalaman Luis Milla ketika masih menjadi seorang pesepak bola. Dan akhirnya saya Angie Ang beserta dengan Bung Putra pamit dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Malam. My English is not very good, but I try speak English. For me, it's important the Liga Pass. For me now is I am in Indonesia. For me, it's important I come and watch the matches in Indonesia with this program. No? I have a very good
memory with my first Clásico. No? For me, is the dreams realized. No, I think the 21 year is for me is special. It's not too much goal, not too much spectacle, 0-0. In the time in the era we play with Koeman, very big players, important players, and for me it's I think a very big memory. After I have a very good memory with one match in Bernabeu, win 5-0. It's a very big result. He was a very good striker. He analyzed perfect the Lewandowski and Benzema. But for me, the difference is Benzema is more complex. And it's possible live in the area for give support in the position, give support in support with the ball. Lewandowski is possible make, but for me have in this capacity have more quality Benzema, but the two strikers for me, 3-4 strikers more bigs in the world. Always in whatever match is important the midfielders, no? Yeah. In this match, many more, no? Is for me is different midfielder, no? Real Madrid is more physical. Real Madrid have one combination, the very good players in the technique, in the intelligence, with how Kroos and Modric, but combination with Camavinga, with too many the physique, no? Change the Barcelona always look the player intelligent, the intelligent player, the player think about before the count the ball for play fast the ball. For me is the secret, the key in Barcelona, the midfielder. For me is one position important in this match, no?